Apa kabarnya Bapak hari ini? Kabarnya baik. Oke, Bapak ada keluhan apa? Saya mengalami keluhan bau mulut. Biasanya saya di tempat kerja itu nggak pede kalau ketemu orang. Gitu. Bapak perokok? Saya merokok, sama saya juga suka makan makanan pedas. Oke, kalau untuk kebersihan gigi dan mulutnya nih, Bapak kalau gosok gigi pas kapan aja? Saya biasanya gosok gigi 2 kali sehari waktu mandi aja. Mandi Oh, pagi sama mandi sore. gitu. Oke. Kalau gitu di sini saya mau kasih penjelasan dulu ya Bapak. Sepertinya Bapak mengalami keluhan halitosis yang bisa disebut dengan bau mulut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penyebab dari keluhan Bapak tersebut. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya halitosis atau bau mulut ini. Yang pertama yaitu ada faktor dari makanan atau minuman. Nah, makanan atau minuman ini biasanya bisa menyebabkan bau mulut, terutama jenis makanan seperti bawang merah, bawang putih, pete, keju, ikan, dan seperti makanan pedas yang Bapak sukai. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung zat yang berbau dan terserap ke dalam saluran pencernaan, kemudian masuk ke aliran darah dan masuk dan keluar bersama nafas. Nah, selain itu minuman seperti kopi juga bisa menyebabkan bau mulut karena kopi mengandung sulfur, tanin, dan asam yang diduga bisa menimbulkan bau tidak sedap pada mulut. Kemudian ada faktor dari kebersihan mulut yang tidak terjaga seperti yang Bapak bilang tadi. Bapak biasa menyikat gigi itu 2 kali sehari, betul. Namun hanya saat mandi pagi dan mandi sore. Nah, waktu yang tepat itu memang 2 kali sehari, namun yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, kemudian kebiasaan jarang menyikat gigi juga bisa menyebabkan bau mulut. Lalu kebiasaan kita menyikat gigi itu seringkali orang lupa untuk menyikat lidah. Nah, sebenarnya menyikat lidah itu sangat penting karena lidah itu sendiri bisa menjadi sarang bakteri, kemudian bisa menyebabkan terjadinya tumbuhnya jamur di dalam mulut. Sehingga menyikat lidah itu juga sangat penting untuk kebersihan gigi dan mulut dan bisa mencegah terjadinya bau mulut. Kemudian nih, lalu ada faktor pola makan. Nah, di sini pola makan seperti rendah karbohidrat, seperti pada diet seperti diet karyogenik itu bisa menimbulkan bau mulut. Saat kekurangan karbohidrat sebagai sumber energi, tubuh akan membakar lemak untuk memperoleh energi. Nah, proses tersebut dapat menimbulkan aroma nafas yang asam dari mulut. Kemudian ada faktor mulut kering. Nah, ini bisa jadi tanda atau gejala dari halitosis atau bau mulut ini, yaitu mulut kering. Nah, salah satu fungsi air liur kita di dalam mulut ini yaitu untuk membersihkan mulut dari bakteri dan sisa makanan. Pada kondisi mulut kering, dikarenakan bisa terjadi karena kurangnya minum. Nah, produksi air liur ini berkurang akibat bakteri dan sisa makanan lebih mudah menumpuk sehingga menimbulkan bau mulut. Nah, mulut kering ini dapat disebabkan oleh gangguan pada kelenjar air liur, lalu konsumsi diuretik atau tidur dengan posisi mulut terbuka sehingga mulut kita sering terasa kering. Nah, jika mulut Bapak nih sudah mulai terasa kering, itu bisa saya anjurkan untuk segera minum air putih ya. Idealnya yaitu minum air putih 8-10 gelas per hari. Lalu ada faktor kebiasaan merokok nih, seperti yang di awal saya tanya Bapak, merokok itu? Betul, saya merokok. Oke. Merokok ini bisa membuat mulut lebih kering sehingga lebih mudah bau. Seperti yang saya bilang tadi, mulut kering bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Kemudian selain itu, dalam rokok itu terdapat tembakau sehingga menimbulkan zat yang akan mengendap di dalam mulut sehingga aroma mulut menjadi tidak sedap. Kemudian Bapak, di sini saya akan menyebutkan nih gejala atau tanda dari halitosis itu sendiri. Seperti yang pertama, mulut kita terasa kering. Lalu seperti Bapak bilang, Bapak merasa tidak nyaman untuk bicara kepada orang lain sehingga menghambat kerjaan Bapak di kantor. Betul? Oke. Nah, itu gejalanya atau tanda-tanda Bapak mengalami bau mulut. Lalu dampak halitosis itu sendiri bisa menimbulkan kesehatan gigi dan mulut kita itu memburuk, seperti
bisa meningkatkan risiko karies atau gigi berlubang di dalam mulut kita, dikarenakan pH air liur kita rendah sehingga menimbulkan asam di dalam mulut, dan itu bisa menyebabkan terjadinya karies. Bisa memperburuk dan mempercepat timbulnya serotomia atau mulut kering yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada pun cara mencegah dan mengatasi dari bau mulut ini, Bapak. Sebenarnya mencegahnya mudah. Itu caranya yang pertama tentu saja menyikat gigi 2 kali sehari seperti yang saya bilang. Waktu yang tepat yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu untuk teknik menyikat gigi itu sendiri yaitu teknik kombinasi, yaitu memutar. Di sini bisa saya contohkan untuk cara menyikat gigi yang baik dan benarnya, Bapak. Untuk sikat giginya, Bapak bisa memilih bulu sikat yang lembut dan tangkai yang lurus. Kemudian Bapak bisa memilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, fluoride ini gunanya yaitu untuk mencegah terjadinya gigi berlubang, lalu bisa mencegah timbulnya banyak bakteri dalam mulut, sehingga kita bisa membutuhkan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, untuk penggunaan pasta gigi itu sebaiknya gunakan hanya sebanyak biji jagung atau sebesar kacang. Segini saja cukup ya. Lalu bisa kita mulai dengan menggosok gigi bagian depan dengan gerakan memutar sebanyak 8-10 kali ya Bapak. Kemudian kita lanjutkan ke bagian kiri dan kanan gigi kita yang menghadap bidang pipi, permukaan pipi, yaitu dengan gerakan memutar juga sebanyak 8 kali. Kemudian kita buka mulut. Nah, sini kita terlihat ada bagian pengunyahan. Nah, itu kita sikat dengan gerakan maju mundur dengan 8-10 kali dengan secara perlahan. Gigi atas dan gigi bawah itu wajib untuk disikat. Lalu untuk bagian dalam gigi atas dan bawah, bagian dalam ini Bapak itu dengan gerakan mencongkel. Gerakan mencongkel sebanyak 8 kali. Kemudian ini yang paling penting untuk menyikat lidah. Ya, menyikat lidah. Nah, menyikat itu kenapa penting? Karena lidah itu bisa menyebabkan bau mulut. Lidah bisa menjadi sarangnya bakteri, bisa menyebabkan terjadinya jamur. Nah, maka dari itu lidah sangat penting untuk disikat. Tekniknya yaitu dengan gerakan satu arah seperti ini. 1, 2. Dengan gerakan satu arah sebanyak 2 kali itu sudah cukup, dengan perlahan supaya kita tidak mual. Lalu dilanjutkan dengan berkumur sebanyak 2 kali aja cukup. 1 kali aja itu sebenarnya cukup ya Bapak. Kemudian jangan lupa untuk menyikat lidah. Oke? Cara mengatasinya antara lain yaitu jika Bapak merasa terasa kering, Bapak bisa meminum air putih sebanyak 8-10 gelas per hari normalnya ya Bapak. Kemudian bisa memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya akan serat. Nah, itu bisa membantu memperbaiki keluhan Bapak yaitu bau mulut. Mengkonsumsi buah-buahan seperti buah-buahan apel, semangka, terus mengandung sayur-sayuran seperti kangkung, seledri. Nah, itu bagus untuk kesehatan lidah mulut. Kemudian ada pun cara mengatasinya. Bapak bisa mengunyah permen karet, tapi tentu saja permen karet yang tidak mengandung gula itu ada dijual ya Bapak ya. Bisa Bapak temukan di apotek. Itu bisa mengurangi keluhan bau mulut Bapak. Ataupun Bapak bisa nih mencoba berkumur-kumur dengan cairan antiseptik supaya mengurangi keluhan bau mulut Bapak. Ya. Nah, lalu Bapak sepertinya Bapak di sini kurang vitamin C dikarenakan vitamin C ini adalah salah satu faktor penyebab bau mulut. Seperti yang kita tahu, Bapak di sini adalah perokok aktif. Nah, biasanya bagi para perokok dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C secara rutin karena nikotin yang terkandung di dalam rokok itu akan merusak kandungan vitamin C di dalam tubuh. Jadi bagi penderita bau mulut yang parah itu dianjurkan lebih baik untuk menghilangkan kebiasaan merokok Bapak. Nah, sini saya juga menganjurkan lebih baik kebiasaan merokok Bapak itu dikurangi atau lebih bagus lagi jika dihentikan. Seperti itu. Lalu saran saya juga jangan